memulai dari mengenal istilah korban. Korban itu dari kata korroba yukorribu, takorroba yatakorrobu, artinya mendekatkan diri. Yang di luar belum masuk. Atau gantian saya yang di luar. Gantian baik ya. Jadi korroba itu mendekatkan diri. Nah, secara istilah takarrub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu melalui segala bentuk perbuatan-perbuatan yang didasarkan atas nilai ketaatan, nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah kurban itu adalah perbuatan yang secara khusus melalui media yang tertentu di waktu tertentu dengan niat tertentu. Maka sehingga ibadah kurban itu mempunyai tata cara yang tidak sama dengan bentuk pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi pengkhususannya itu langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi yang ngatur. Jadi yang ngatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kurban itu bukan terserah kita. Aturannya itu ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya karena kemauan kita, pikiran kita dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Allah menata di dalam beberapa firman-Nya untuk menunjukkan bahwa menyembelih hewan ternak dengan menyembelih kurban itu sangat berbeda. Tempatnya berbeda, waktunya juga berbeda. Kalau tidak memenuhi standar syariat itu, maka ibadah kurban itu batal, tapi sembelihannya halal, tapi tidak masuk pada kriteria kurban. Sehingga kita harus benar-benar mencermati ini sesuai atau tidak. Baik, saya lupa bawa kacamata. Al-Qudiyatu, hukumnya yang namanya ibadah kurban itu adalah sunnatun muakkadun, yaitu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan. Tapi kalau sunnah muakkad itu difahami sebagai nilai-nilai kebutuhan dan sesuatu yang menjadikan kebaikan,
maka niscaya itu orang tanpa karena sesuatu dengan kesadaran dirinya pasti dia akan mewajibkan. Gitu. Nah ini terjadi pada diri Rasulullah. Kenapa yang namanya sholat sunat fajar bagi Rasulullah itu wajib, walaupun hukumnya sunnah. Jadi ibadah kurban itu kalau kita benar-benar ngerti pada tatanan syariatnya sesuai dengan ketentuan yang Allah batasi, terus akibat dari kurban itu begitu besar, pasti dengan kesadaran diri kita akan mengatakan bagi saya wajib. Nah, kenapa? Kenapa kita seakan-akan ibadah kurban itu bukan sesuatu yang sangat menjanjikan pahala dan kemuliaan? Karena pertama kita hanya sekedar memenuhi standar pelaksanaan, bukan karena membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuknya nggak usah pakai mulut ya, nggak usah pakai mulut biar ngajinya tenang. Jadi karena kita belum memenuhi keyakinan dalam nurani, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu hanya sekedar udah kelar gitu. Tapi bukan karena seperti umpamanya Allah menggambarkan sedekah itu. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau ada 10 orang ini yang gampang, tangannya gampang ngasih itu berapa orang? Kalau ada 10 orang, yang entengan ngasih itu ada berapa orang? Nah, orang yang entengan ngasihnya itu karena dalam hatinya meyakini bahwa berlimpah ruah kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, dan dia membenarkan gitu, membenarkan hal itu. Makanya di situ dikatakan fa'amma man a'ta wattaqos, maka apa-apa yang mereka berikan wasaddaqa bil husna, karena dia membenarkan adanya kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka ke pemberian demi pemberian itu akan lebih mendorong untuk mempermudah, sampai orang sebelum minta dikasih terus gitu. Jadi itu yang kenapa kita jarang untuk ngentengin tangan, karena kita masih sering ntar gua makan apa, ntar gua punya apa, wah ntar hilang, wah ntar habis, jadi takut habis. Tetapi orang yang membenarkan justru dia ingin menghabiskan, sehingga yang sulit untuk kita lakukan perilaku Rasulullah itu tidak mau menyimpan makanan atau uang di rumahnya lama-lama, sampai ketika sakit terakhir menjelang kematiannya almarhum itu nanya Saka Fatimah, Aisyah, itu yang duit yang di bawah bantal masih Rasulullah, buruan nanti kalau saya ditanya sama Allah kenapa enggak segera diberikan. Tapi kira-kira kalau kita disimpan di bawah bantal itu bukan segera diberikan,
diumpetin lagi yang lebih. Iya. Dan itu kebanggaan kita selama ini. Dan kita merasa benar. Maka oleh karena itu penting juga konsep-konsep, prinsip-prinsip keteguhan hati di dalam setiap melakukan ibadah itu penting. Coba yang depan majuan dikit ya. Nah, terus. Ini di depan nggak ada kopinya sih ya. Nah, ini depannya di sini. Empat berapa? 4. Baik. Sunnah muakkadan, dari sunnah itu setiap wajib atau sunnah itu ada aini, ada kifayah. Kalau kifayah itu kolektif, kalau aini itu personal. Maka para ulama menjadikan kifayah bagi satu keluarga. Satu keluarga itu bapak, ibu, anak. Kalau salah satu di antara satu keluarga itu sudah melaksanakan kurban, maka cukup. Kesunahan muakkadnya itu cukup dalam satu keluarga. Nah, maksudnya gimana? Dalam satu keluarga itu ada anak, ada bapak, ada ibu, anggaplah gitu. Anak itu menjadi tanggungan bapak. Karena hitopnya tujuan yang diperintahkan kurban itu adalah muslim, balik, berakal, dan mampu. Maka anak belum tentu mampu mengambil sebagian dari rezekinya, gajinya, penghasilannya untuk diberikan ternak kurban. Maka keluarga yang seperti ini cukup salah satu bapaknya atau ibunya. Lah anak-anaknya itu mengikuti kepada. Nah, makanya satu saat Rasulullah bilang, hada linnafsi wa ahli wa ummati dan yubahi. Ini kurban atas namaku, untuk keluargaku dan umatku yang tidak bisa berkorban. Nah, ini karena memang kadang-kadang kita ini memahami dalil itu hanya tekstual, tidak memahami muatan-muatan fikihnya. Fikih itu apa? Memahami dalil, ini wajib apa? Sunnah. Itu harus melalui apa? Penelitian dan perbandingan bagaimana proses penguatan terhadap perintah. Maka yang tidak memahami, ngapain itu musala ar-rahmah, pakai banyak-banyak, pakai sapi 7 orang, kambing. Nabi itu satu kambing untuk satu kampung. Kalau diukur dari sembelih dan ngomongnya, bacanya Nabi benar. Tapi kalau satu kambing buat sekampung, kebagian apanya? Kan gitu ya. Padahal hakikat kurban itu adalah membangun kepekaan sosial untuk bisa merasa senang bareng-bareng. Sehingga Rasulullah itu hiya ayamu yaumi aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala azza wa jalla. Namanya hari kurban itu hari mandang bareng, minum bareng, zikir bareng. Itu. Jadi makan bareng, intinya kebagian semua di sekitar kita. Kalau kita yang berkorban di sekitar kita itu kebagian semua, seberapapun. Kalau dibagi bentuk daging kurang cukup, dimasak yang bagus bagi daging kurban itu dalam bentuk daging mentah. Karena memberikan ulasan, ada yang rendang, ada yang nyemur, ada yang ngegulai, ada yang ngesop, ada yang dimakan setengah matang, ada itu.
RW biasanya. Mana RW? Ya maksudnya digarang sedikit, dikasih kecap makan, namanya apa tuh? Nyate. Nah, jadi intinya kurban itu ada pekan itu. Tapi karena memang nggak paham gitu kan, atau tidak berusaha memahami, itu salah tuh di Indonesia itu salah kaprah. Satu sapi ini sapi ini. Nah ini kaidah kusudiahnya nggak dipakai sehingga udah besok tahun depan udah satu kambing untuk satu kampung. Gitu. Makanya malaikat Israel suka ngeledekin kita. Dasar PA. Udah kadang-kadang memahami itu. Baik. Saya lanjutkan kembali sampai di dalam rumah tangga itu masing-masing mempunyai kemampuan untuk menyisakan sebagian rezeki. Nah, ketika anak sudah dewasa, sudah bisa bekerja, nah baru kena hitop. Hitop itu kena perintah. Gitu. Jadi hitop dari ibadah kurban itu pertama dia seorang muslim, dia balik itu udah paham. Terus dia itu berakal. Orang sleng apa namanya? Hah? Orang segeng. Yang nggak tahu dah apa itu namanya. Orang gila, orang abok. Orang abok itu jalan-jalan megang nyekek botol terus dia bilang, lu kenal gua gak? Lu kenal gua? Itu orang mabuk namanya. Orang namanya sendiri nggak tahu. Itu. Nah, itu tidak masuk dalam kitab kurban. Kitab itu perintah kepada, ditujukan kepada siapa. Nah, tambah satu punya kemampuan, maka itu akan menjadi sunnah muakkad kifayah sampai orang itu memiliki kemampuan secara pribadi. Nah, maka kifayahnya menggantung kepada seseorang atau pembantu yang hak-haknya menjadi tanggungan tuannya. Umpamanya anggaplah Ustadz Adung itu orang kaya, saya pembantunya. Karena saya nggak punya penghasilan apa-apa, saya ngebantuin Ustadz Adung bilang, hidup kamu menjadi tanggunganku. Nah, ini menjadi tanggungan mulai dari zakat, kurban jadi tanggungan. Ya, karena nggak punya apa-apa gitu. Jadi tanggungan. Ini kopi buat siapa ini? Enggak, saya pikir orang naruh di mana. Ya kalau buat kita masih minum. Kopi. Masya Allah. Mantap. Baik, selanjutnya dasar hukum dari kurban itu surat Al-Kautsar. Itu hanya 2 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Itu ayat ketiga. Itu ceritanya lain. Maksudnya Allah itu bilang, Muhammad, saya kan udah ngasih banyak nikmat sama ente. Fasholli, sholatlah, wanhar, berkurbanlah. Nah, cuman ayat ini banyak penafsirannya. Fasholli itu ada yang mengatakan bahwa itu sholat secara umum. Sholatlah engkau fardu dan sunnah yang lain sebagai bentuk rasa terima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlaku taat. Ada yang mengatakan fasholli itu sholat Idul Adha. Wanhar itu ihraqatid dan yaitu mengalirkan
darah, maksudnya menyembelih. Nah, menyembelih. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di bawahnya ada surat Al-Hajj. Ya, dibaca ya. Saya baca, dicermati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa likulli ummatin, dan setiap umat pribadi maupun kelompok, ja'alna mansakan, telah kami jadikan, kami jadikan mansakan itu adalah ibadah kurban. Walaupun mansakan dari kata nasaka atau nusuki itu rincian ibadah. Misalnya manasikul haji itu rincian ibadah haji, mulai dari ihram, umroh, terus sampai wukuf di Arafah, dan wukuf Maghrib, Muzdalifah, Mina, terus begitu. Kemudian nanti haji wada. Nah, itu rincian namanya manasikul haji. Tapi kalau di Indonesia kita mau kemana manasik haji, itu ternyata latihan. Padahal manasikul haji itu maksudnya latihan menjalani ibadah haji. Tapi yang benar itu manasik itu sholat, itu nusuk. Inna sholati wa nusuki. Nah, kalau sholat secara khusus, wa nusuki itu semua ibadah umum. Tetapi di ayat ini dikhususkan. Nah, ini pentingnya kita memahami dalil itu. Ini yang dimaksudkan para ulama tafsir, nusukin itu ihraqati dami, yaitu menyembelih kurban. Kenapa? Karena setelah itu Allah menjelaskan secara khusus gitu. Nah, da'ana mansakan lihat kurus mallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Karena setelah mansakan itu Allah lihat kurus mallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oh, ngambil sebagian rezeki dilupakan dalam binatang ternak tertentu. Oh, berarti kurban, begitu loh maksudnya. Nah, jadi itu penting memahami gitu. Nah, untuk apa kurban itu? Lihat kurus Allah, nah, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Min bahimatil an'am, dalam bentuk melalui media hewan ternak tertentu, maka disebut oleh Allah bahimatil an'am. Itu hewan ternak tertentu, onta, sapi, kebo, kambing. Ayam satu truk nggak sah. Kambing kurus lempeng sah. Tapi ayam satu truk gitu. Apalagi gajah yang paling gede, udah gajah paling gede, nggak sah. Karena tidak dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, ikan lele yang 40 kilo beratnya, ikan lele 40 kilo kayak apa itu? Segede ketua musola ya? Ya. Walaupun berat tapi nggak bisa dikorbankan, tapi disedekahkan bisa. Nah, ada sedekah, dikorban beda. Sedekah itu mau kurban, sedekah khusus gitu loh. Jadi kita harus punya batasan. Baik. Lihat kurus Allah ramazakum min bahimatil an'am. Nah, ketika kita sudah mengingat Allah, maksudnya litasyakur. Rezeki yang Allah berikan ini ada titipan-titipan sebagian yang kita miliki itu untuk orang lain. Ada yang titipan-titipan pokok, ada yang titipan-titipan tambahan. Titipan pokok itu zakat, titipan tambahan akikah, kurban, terus ngasih nolong, ngasih utang, pinjaman, itu namanya tambahan. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, milik kita itu hanya sedikit.
hanya yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan pokok. Makanya kata Rasulullah itu, waqala al-insan mali. Banyak orang mengatakan ini punyaku. Laisa min malin illa salasin. Sebenarnya tidak ada harta milik kita itu kecuali yang 3. Ma'akala fa'abna, apa yang kita makan sampai habis pada butir nasi yang terakhir. Ma'ablaza fa'abla, apa yang kita pakai sampai rusak. Ma'anfakta fa'akbala, apa yang kita infakkan sehingga Allah ridho. Itu yang punya kita, yang nanti diabadikan oleh Allah sampai di akhirat. Sedekah tapi Allah nggak ridho, ya hangus. Kurban tapi cuman bangga-banggaan, hangus, nggak jadi apa-apa. Nah, baik. Jadi kalau ketika sudah ingat, maka Allah itu menekan fa ilahukum ilahu wahid. Ada ya ayatnya? Maka dari itu ketika kamu sudah ingat, maka yang terpenting tauhidkan Allah. Maksudnya apa? Meyakini bahwa Allah menjadi penyebab dari segala apa yang kita miliki. Kenapa kita harus butuh itu? Supaya kita tidak ngaku-ngaku. Di surat Yasin betul. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Awalam yarau, apakah mereka itu tidak melihat anna khalaqnahum mimma amilat aydina, banyak segala sesuatu yang aku jadikan dari hak-hak Khaliqku. Maksudnya sebagian yang aku ciptakan di alam semesta itu berupa kambing, sapi, onta, ikan cerek, terus ikan gesek. Yang paling kecil apa ikan apa tuh? Ya udah begitu itu. Itu kan sebagai bagian dari kenikmatan. Itu apa tuh? Fahum laha malikun. Maka mereka itu tanpa menyadari menguasai itu semua. Padahal aku yang nyiptain. Itu apa? Ini punya siapa? Ini punya saya. Mobil saya. Tanah saya. Ini semua. Sampai musola. Musola siapa ini? Ini udah kebangetan kencang itu. Musola gua ini. Wah, kalau nggak ada orang tua gua, nggak ada musola. Ada yang begitu. Ada yang gitu. Banyak mana juga. Jangan yang ngomong. Nah, itu Allah sampai begitu. Apa mereka nggak ngelihat? Saya ciptakan ini dikuasai, tapi kalau giliran dimintain buat saudara-saudara yang butuh gitu, enak aja, gitu. Kan ada ampiku mimma razaqnak apa itu di surat Yasin. Ampiku mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu apa itu? Anu qaimu man law yasha'ullahu wa ta'ala. Apa pentingnya saya ngasih makan yang memang Allah miskinkan? Emang Allah yang bikin dia itu miskin? Emang siapa? Ya memang Allah. Artinya dia seakan-akan menandingi Allah. Emang Allah apa jadi dia miskin? Ngapain saya harus kasih makan? Dan Allah ngasih saya jadi kaya, yaitu punya saya sendiri. Begitu loh maksudnya. Kalau ada orang begitu itu ikat aja di tiang gitu kan. Nanti pas hari kurban, ya diikat doang, jangan dipotong, nggak boleh. Diikat doang. Jadi itu baik. Fa'ilahukum ilahu wahid. Nah kalau kita sudah meyakini Allah, maka falahu aslimu, kamu harus berserah diri. Jadi kalau nanti Idul Kurban yang
bahwa hewan kurban harus berserah diri karena Allah. Yang nerimain kurban, yang jadi wakil dari yang berkorban itu juga karena Allah. Yang nyembelih karena Allah. Nggak usah nanya ongkosnya berapa, karena ini ibadah kurban, bukan nyembelih hewan. Kalau nyembelih hewan mah silahkan minta ongkos. Ini ibadah, masing-masing diamanati. Ada yang suruh bawa kambing, ada yang suruh mewakili karena yang bawa kambing nggak bisa motong, ada yang disuruh motong, ada yang suruh ngulitin, ada suruh ngerencak, ada disuruh nganterin tukang. Masing-masing punya tugas masing-masing. Harus karena falahu aslimu itu. Kenapa Rasulullah itu sampai ngomong begitu di ayatnya? Karena memang lagu-lagu kita ini medet. Ketahu medet. Panitia tahun kemarin gua capek-capek mana diinjak sapi kagak dapat apa-apa. Tulang doang. Mana sihnya tulang doang. Tulang pas dengan gigi doang gitu. Emang gua nggak punya gigi. Kayak saya gitu. Nah, jadi itu. Makanya Allah itu sampai wanti-wanti. Falahu aslimu, falahu aslimu. Lu kudu nyerah diri, pasrah, tulus. Kan gitu. Kopi mana ini? Wah, so panitia kopi mana sih? Akhirnya panitia ngebebanin yang korban. Panitia ngebebanin yang korban. Yang korban ini bagaimana ini urusan panitia di plastik sama semuanya terkenal golok ini kudu diadakan. Yang korban dibebani. Nah ini kadang-kadang mah kita melaksanakan ibadah kurban buat dapat kurban, bukan berkurban. Nggak mau berkurban. Pisau katanya ketua musola gimana pisau, udah belanja pisau belum ya? Pisau dewek aja dibawa gitu kan, sedekah itu. Nah ini baik, kita lanjutkan. Wabasyiril mukhbitin itu mat kabarin sama orang-orang yang mubi'ina, orang yang senantiasa taat, mubi'ina, orang yang selalu tawadhu, patuh. Yang kira-kira tidak taat, tidak patuh, udah biarin. Dia mau dapat apa-apa, boncos ntar di akhirat tuh. Tahu boncos? Hilang semua, nggak dapat apa. Giliran aja sama Allah, amal saya mana Allah? Amal yang mana? Emang amal yang begitu lu lakukan begitu? Orang gua ekapin kata Allah begitu. Ente orang mana? Rengas, ya bantes rengas mah begitu. Nah itu yang penting. Nah siapa orang yang mubitin? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau ngedengerin takbir Allahu Akbar, Allah hatinya terenyuh. Bukan ya paling gua dapat segini. Entar dengan kalau saya ngulitin torpedonya semua ambil duluan, begitu ada yang gitu. Nah, ada nggak yang suka ngulitin torpedonya hilang duluan? Hah? Nah, itu. Baik, nah lanjut. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum. Kalau dapat musibah diinjek sapi nggak usah ngeluh. Makanya kalau diinjek sapi kurban itu bilang alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan injekan ini bisa nganterin saya ke surga. Begitu. Amin. Emang ngomong begitu. Amin baik. Iya. Artinya itu kita harus yakini bahwa apapun bencana yang ditendang sapi, disentil sapi, dicium sapi, ya nikmatin aja. Karena ini anggaplah Allah yang nendang.
banyak dosa, sono loh, jadi dosa kita habis. Makanya di sendang sapi syukurin, alhamdulillah dosa saya habis. Iya. Kalau sampai mampir ke rumah sakit, ya Allah, alhamdulillah dosa saya banyakkan lagi yang habis. Apa? Udah nambah di rumah sakit 3 hari gitu. Kalau nggak bisa meremelek, ya udah, alhamdulillah saya dibebaskan oleh Allah dari penglihatan yang buruk. Begitu aja kan. Nah, ini yang perawat yang cantik-cantik saya nggak bisa melihat begitu. Alhamdulillah selamat, saya nggak matian gitu. Dan yang belolok matanya, bisa melihat saya, cakep juga. Nah, wal muqimis shalah, terus tetap dia menegakkan sholat. Jadi kalau pas habis berdarah-darah kan, woi waktu sholat, tanggung masih banyak darah, jadi bersihin apa? Disuruh sholat, diajak sholat, kadang-kadang masih alasannya kotor pak, nanti aja. Nantinya kapan? Iya, pas waktu asar. Duhur waktu asar. Waktu asar belum kelar, darah dulu pak bajunya. Emang sengaja orang ijab, nggak niat. Ada yang begitu. Nah, iya, hati-hati, mana tempatnya di masjid, di musola, yang tukang ngulitin kagak sholat. Udah cakep bener, kurban apaan itu. Kalau mungkin sholat, bami malu jaknahum, yufikun. Yang terlibat, jangan ngebebangin yang berkorban. Kalau urusan di kantong plastik baik, udah ngebebanin yang berkorban. Ya sedekah, kita sedekah, kita patungan beli kantong plastik yuk, begitu ngapa? Ini plastik yang korban, rapiak yang korban, sampai tambang putus yang berkorban dibebanin. Akhirnya kalau mengantarin motong korban di musola ar-rahmah harus bayar sekian. Nah ini yang nggak boleh. Mensalati. Umpamanya, Pak, ada uang administrasi, kambing 200, sapi 200 murah amat. Kalau kita ukuran begini kan murah amat. Iya, itu sama dengan kalau nggak bayar nggak akan dipotong. Kenapa? Karena di situ disyaratkan. Makanya ucapan itu akan berimplikasi kepada kebijakan hukum. Maka hati-hati. Sama itu. Di jalanan itu pada jual hewan kurban kan? Haram itu, nggak boleh. Ya sapi kurban dijual, kambing kurban dijual, kebo kurban dijual, haram hukumnya. Lah, dengerin nih, jual hewan kurban, hewan mau dikorbanin boleh nggak? Haram, makanya jangan beli. Kalau hewan kurban di tengahnya hewan bisa untuk berkurban, nah itu benar. Jual sapi, jual kambing untuk kurban, benar. Kalau jual hewan kurban haram, dunia akhirat haram. Awas jual hewan kurban. Musola ar-rahmah jual hewan kurban haram itu. Itulah ucapan itu berefek kepada hukum. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Ini hakikatnya kurban itu. Walaupun kambing kita gede, sapi kita gede, wong kita paling hebat, nyembelihnya banyakkan, bukan itu yang dinilai oleh Allah, tapi ketulusan hati kembali kepada fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Nah, la yanalallahu, ya benar ya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallahu luhumuha, bukanlah yang disampaikan kepada Allah itu daging-dagingnya, wala
dimauha bukan darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, tapi ketakwaanmu, ketakwaan hatimu yang akan sampai kepada Allah. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril mukhbitin. Demikianlah cara Allah menundukkan hewan ternak itu untuk bisa dimanfaatkan, yaitu dengan cara mensyariatkan kurban. Jadi bisa dimakan bareng-bareng buat diri kita dan yang lain gitu. Ma'amila ibni apa nih? Ma'amila adami min amali yaumin nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami. Tidaklah ada amal di hari nahar bagi seseorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih korban. Annaha ya'ti yaumal qiyamati ya bikuruniha wa as'ariha wa adlaniha. Karena apa? Binatang itu akan datang kelak di hari akhirat kepada Allah sebagai saksi atas perilaku kita, mulai tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Ini kita harus paham, Pak. Kenapa sih Rasulullah itu sampai ngomong itu yang umpamanya kambing ini? Kambing itu nanti tanduknya, kukunya, bulunya akan menjadi saksi keberadaan kita dari apa yang kita lakukan di sisi Allah. Maksudnya Rasulullah itu nyebut, kenapa enggak dagingnya yang disebut? Tanduk bisa dimakan enggak? Enggak, emang ada yang tukang makan tanduk? Bulu? Enggak. Kuku? Enggak. Artinya sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk konsumsi ini akan menjadi kemuliaan, penghormatan Allah yang akan Allah berikan kepada kita yang berkorban. Apalagi dagingnya, gitu loh maksudnya. Rasulullah itu kan kuku, bulu itu kan kita biarkan atau berserakan dan lain sebagainya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu berwasiat, kalau ada serpihan-serpihan tulang yang tersisa setelah penyembelihan korban, bersihin, pendem, karena itu memuliakan kita. Kita muliakan dia, Allah akan muliakan kita. Ini kadang-kadang lagu kita cuman tibang usus aja, udah perut buang aja. Aduh, Masya Allah, ibadahnya nggak kena itu. Perut buang aja, ribet. Bukan masalah ribet, tidak mau berikhtiar untuk bisa menjadikan semua itu bermanfaat. Semakin kita menjadikan semua yang ada di bagian kurban itu bermanfaat, ya. Itu orang kalau ibadah kurban kasih perut babat mah kagak ada yang mau, maunya daging doang. Kalau digetok pakai tulangnya, siapa yang mau? Malah dikasih tulang dan campur tulang, wah ini mau tulang melulu, padahal dagingnya mah ada. Ini panitia ini musola mah payah mah begitu, tulang melulu, padahal dagingnya ada. Maunya daging semua, kan nggak mungkin kan, nggak masuk akal. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu sampai ngomong begini, andai kata saya dikasih timbang tulang doang, aneh syukurin. Kasih bawang merah, bawang putih, jahe, lada sama ketumbar, terus direbus, kuahnya banyakin, diuyuk, udah bau kambing udah. Itu saking ingin memuliakan kurban, gitu loh. Kalau beli di pasar dikasih tulang boleh kita protes, tapi ketika dikasih hewan kurban jangan protes, karena dengan protesnya itu kita nggak dapat apa-apa, gitu loh. Pahala orang dapat, semuanya nggak dapat. Kalau gitu. Nah, ada
hadisnya, innama hiya yaumi aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Itu di bawah itu. Karena rajulu min ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati. Ini ceritanya, ada seseorang di zaman Rasulullah itu berkorban satu kambing. Akhirnya dimasak semua, diajak makan bareng sehingga tetangga-tetangganya itu pada girang. Nah, ini maknanya apa? Secara dampak sosial, bagaimana itu kita berkorban, di lingkungan kita pada senang itu, pada nyate, ada yang ngesop, ada yang nyemur, terus makasih Pak Haji, tuh, kemarin dibagiin daging kambing dikit bisa nyemur kita, cuman udah habis ya, emang dikit, kalau banyak mah nggak habis-habis. Jadi bagaimana menyenangkan orang lain gitu. Nah, kita singkat-singkat. Qulu wa aqimu wa taqiru, ini berkaitan dengan prinsip pembagian. Prinsip pembagian. Qulu wa aqimu wa taqiru. Makanlah olehmu sebagian, simpanlah olehmu untuk beberapa hari ke depan, dan berikanlah hari itu kepada orang-orang yang lain gitu. Nah, ini ada keterangan saya ambil dari beberapa kitab fikih. Wal afdalu ayyatasaddaqa bisulusi, yang sempurna, yang afdal itu mensedekahkan sepertiga, artinya memberikan. Wa yattakhidha sulusa diapatan li aqrabaihi wa asdiqaihi. Nah, yang sepertiga disimpan untuk cadangan para karib kerabat dan teman dekat gitu. Terus wayat dakiru as-sulusa, boleh kau simpan sepertiga untuk beberapa hari. Walahu ayyahata al-fakira wal ghaniyya. Dan yang tiga sebagian itu tadi yang kau simpan untuk fakir dan juga untuk yang tidak fakir, orang kaya. Jadi daging kurban itu umum, fakir miskin doang enggak, semua, bahkan yang non muslim juga boleh diberikan. Kenapa? Kembali kepada min sya'airillah wal budana ja'anna lakum min sya'airillahi lakum fiya khair. Kurban itu aku jadikan sebagai syiar Allah. Maksudnya syiar Allah itu mensyiarkan Allah itu peduli kepada siapapun. Beda zakat mah beda, syaratnya harus muslim. Tapi kalau kurban non muslim juga boleh diberikan, boleh diberikan. Oh dia non muslim enggak ini. Ya mau ditanya dulu boleh, langsung dibagi boleh. Terus dikasih tak Pak, ini kita sedang berkurban. Ya, Bapak dapat sebuah daging. Oh saya nggak usah. Enggak apa-apa. Bukan nggak usah, saya nggak biasa makan daging. Oh iya makasih, iya dah. Begitu nggak apa-apa. Nah mungkin pembantunya makan daging begitu. Kalau enggak, ya kucingnya aja kali makan daging. Boleh juga. Nah, iya kecamatannya enggak. Kemudian waqad sahha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan menurut Sahih Ibnu Abbas, disahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana menceritakan tentang tata cara Rasulullah berkurban. Qala, maka Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan wa yut'imu ahlu baitihi as-sulusu. Rasulullah membagikan untuk keluarganya itu sepertiga. Kemudian apa tuh? Wa yut'imu fuqara'a jiranihi as-sulus. Memberikan bahan makanan bagi fakir miskin tetangganya. Maksudnya tetangga yang fakir miskin diutamakan gitu.
bukan hanya fakir miskin saja. Wa yatasaddaqu 'ala su'ali bisulusi, dan di sepertiga itu khusus diberikan kepada yang minta-minta, yang datang maksudnya. Gitu. Itu Rasulullah. Kemudian ruah-ruah bungkusan di bawahnya itu kuntu nahidukum an idkhali luhumi adhiya adhi luhumil adhi fauqa salati. Maksudnya kata Rasulullah, dulu kalian aku larang menyimpan daging kurban melampaui 3 hari min ajabid dafiti, ketika peristiwa pacaklik. Ajabid dafiti itu datangnya pacaklik. Kemudian apa? Waqad ja'allahu bisya'atihi. Kemudian Allah menghilangkan masa paceklik itu, fadzakiru mada lakum, maka simpanlah sesuai dengan kebutuhanmu. Dulu pertama kali Rasulullah mensyariatkan kurban, itu yang motong kurban cuma di Masjid Madinah doang. Mendengar di Masjid Nabawi Nabi motong kurban, langsung dari kabilah-kabilah itu pada turun gunung minta daging ke Nabi dan para sahabat. Akhirnya karena memang dia sedang kelaparan dan ini, akhirnya Rasulullah habisin. Semuanya bagi, jangan ente nyimpan begitu. Habis Pak. Karena cuma di satu tempat. Nah sekarang di mana-mana tempat ada. Nah, ini di mana-mana tempat ada, maka berlimpah. Boleh yang berkorban, bukan panitia, ini masih berbicara yang berkorban, boleh menyimpan sepertiga. Gitu. Udah biarin. Nah, jadi boleh menyimpan. Maka dengan hadis fakulu wa aqimu waddahiru, maka bila ada panitia yang dibebani hewan korban, itu yang berkorban boleh mengambil 2/3. Nah 2/3 itu boleh diambil yang berkorban. Jadi kalau ada panitia menerima korban, terus yang korban bilang, Pak ini kepala, kaki depan dua-duanya, kaki belakang dua-duanya, hati, paru, apalagi ya, saya ambil. Terus kita bilang apa? Songong, sok tahu itu panitia, dosa itu, boleh. Potong aja dewek, wah. Nggak boleh. Lu saya terusin dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ba'a jilda udhiyatu fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit, siapa yang berkorban lantas menjual kulitnya, maka korbannya batal. Nah, ini ngomongnya masih yang berkorban. Di bawahnya bahasani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali bin Abi Thalib ngomong, Rasulullah SAW memerintahkan kepadamu fakuntu ada kudeni, untuk melaksanakan sembelihan atas kurbannya. Jadi kurban Rasulullah itu 170. Yang 70 disembelih Rasulullah, yang 100 disuruh nerusin Ali bin Abi Thalib gitu. Fa'amaruni faqasattu luhumaha. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk membagi-bagikan dagingnya. Summa amaroni fakosantu jilalaha wa juludaha. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadaku membagi-bagikan pakaiannya dan kulitnya. Jilal itu kalau dulu, zaman dulu, onta atau kambing yang dikorbankan itu dikasih tanda, dihiasi, semacam dibajuin lah, dibajuin, direnda-renda, itu namanya jilal.
Nah, sampai jilannya itu disuruh ngerencak oleh Rasulullah kepada Ali, bagi-bagikan. Pertanyaannya, emang bisa dimakan? Nggak bisa. Terus maksudnya kenapa suruh Rasulullah bagi? Untuk memuliakan bagian dari kurban. Pakaiannya saja, penutupnya saja, itu disuruh bagikan untuk mengenang mulianya hewan kurban bagi setiap muslim yang berkorban. Apalagi tanduknya, rambutnya, kuku-kukunya itu jangan diserakin. Kalaupun tidak bisa dimanfaatkan, kumpulin. Bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan kuku-kukunya ini jadi saksi atas diri kami bahwa Engkau telah meridhai amal kami. Begitu. Ya kadang-kadang pulang begini disempak-sempak pulang. Ini yang kambing yang judul gua nih begini tanduknya tendang-tendang dibuang. Saking jekannya sampai dibuang lempar gitu kan. Itu sangat berefek terhadap ketulusan tadi. Makanya Allah itu sampai bilang apa? Falahu aslimu. Jangan main-main ente, manusia, gitu. Orang tengah gitu kan. Jangan main-main, ini masalahnya. Walaupun tanduk bulu sama kuku, saya jadikan saksi atas ketulusanmu. Gitu. Fa ilahukum ilahu wahid. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam antakuma ada budni sama wala uqtiya alaiha syai'an fil tijaratiha. Dan saya sangat dilarang oleh Allah menjadikan sebagian dari hewan kurban itu menjadi upah ongkos. Pak Amir potongin kambing, nanti saya ongkosin kepala, haram hukumnya. Terus nyuruh potong, Pak Amir potong kurbannya di musola kita. Iya, tapi saya minta kepala. Ya belum dipotong sudah bilang minta. Berarti kan mensyarati. Itu sama kalau nggak boleh minta kepala, saya nggak mau motong. Itu sama dengan begitu. Tapi kalau udah disembelih, udah dipotong, kepalanya udah dipisah, Pak Panitia, boleh nggak saya minta kepala? Boleh minta begitu. Lah ini belum motong sudah mensyarati. Sama dengan ngongkosnya segini ya. Itu namanya subhat lemang-lemang. Tapi banyak yang mengatakan itu sudah batal. Dalam transaksi ibadah, dalam ikrar ibadah tidak boleh ada ijab-ijab yang lain. Terus kalau mau beli jualan kambing, gak usah nyampur-nyampur. Ini harga udah termasuk ongkos potong. Itu subhat. Jualan-jualan aja. Kalau udah laku baru saya mau ngasih ongkos potong buat nanti sedekah. Boleh. Nah ini panitia sok soleh. Harga kambing, harga sapi sudah termasuk ongkos potong. Baca bikinnya, kagak boleh itu. Sama dengan nih, mik tahu. Ini apa ini? Iya emang. Saya jual mik. Kalau bayar sekarang 20.000, kalau bulan depan 40.000, haram. Dalam satu akad 2 ijab. Yang benar itu mik berapa? 40.000. Bayarnya kapan? Boleh bulan depan. Mau sekarang 40.000, bulan depan juga sama begitu. Ini kadang-kadang harganya beda. Kalau cash beda Pak, kalau nyicil beda. Itu nggak boleh itu. Karena nggak pernah baca fikih, ya udah. Nah, kedudukan panitia itu dalam hukum sebagai siapa? Panitia itu awalnya kan ada Ali bin Abi Thalib mendapatkan wakil dari Rasulullah untuk melanjutkan sembelihannya. Maka Ali membatasi itu, amaroni an aksamu luhumaha.
Jadi saya harus bagikan, saya nggak boleh begini, saya nggak boleh jual kulitnya, saya nggak boleh ini, harus dibagi-bagiin habis. Terus nggak boleh ngongkosin. Maka di riwayat yang lain, nu'tihi min indina, saya ngongkosin yang bantuin ngotong saya itu dengan dana saya sendiri. Ini Ali bin Abi Thalib. Ini kalau kita jadi panitia korban, ongkos potongnya siapa yang bayar? Masa panitia? Panitia udah berat. Sodakoh enggak? Ini ibadah. Maka kalau tidak mau bisa berkorban, jangan jadi panitia, malah dosa nanti. Bikin-bikin seperti itu. Kalau enggak, itu udah masalah. Ada orang datang, Pak, saya nggak bisa motong kambing, korban, motongin, dah, udah cukup, nggak usah minta apa-apa. Itu bagus itu, Allah sangat ridho. Potongin kambing, ada uang selawatnya nggak? Itu mah bahasa doang. Ada ongkosnya enggak? Kan uang selawat, memang selawat pakai uang. Uang jadi selawat, macam-macam itu ada. Bikin hukum-hukum sendiri. Jadi kita harus tuluskan hati. Kenapa? Allah ngingetin fa'ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Kenapa Allah sampai mendasari ayat ini? Karena Allah lebih tahu tentang diri kita. Suka bikin-bikin begini. Nah, itu contohnya. Jadi panitia itu hanya wakil, tidak memiliki otoritas terhadap porsi pembagian korban, kecuali atas amanah yang berkorban. Nah, ditandai yang berkorban ngambil ini, ngambil itu, sisanya itu adalah amanah kita. Cara pembaginya gimana? Dibagi aja yang wajar, yang rata. Memang tidak ada batas. Cuman jangan sampai kita melakukan inkonsistensi, non-moralitas. Apa itu? Torpedonya potong dulu. Buat siapa Pak Ustaz? Udah taruh sini. Kenapa ditaruh sini? Karena Pak Ustadznya nggak kepingin banyak yang tahu kalau ngumpetin torpedo. Makanya kata Rasulullah itu, keburukan awalnya itu adalah sesuatu yang kamu nggak suka dan tidak kepingin orang tahu. Itulah keburukan. Itu ngumpetin. Terus kalau kita jadi panitia itu jangan tega-tega benar. Ada orang yang ngambil torpedo duluan. Woi, lu nyolong lu. Omongan kita jadi hukum karena kita sebut nyolong. Seujek-ujek dia makan barang haram. Tega emang. Punya bukan, punyanya bukan. Domain haram nih, haram. Waduh. Ini panitia kadang-kadang melampaui kapasitas yang berkorban. Ini tolong ini ditekenin. Kita ini cuma wakil. Namanya wakalah. Mewakili yang berkorban. Makanya ditanya, Bapak mau ngambil seberapa? Pak, saya ngambil gini. Kayak contohnya tadi, kepala, kaki depan dua-duanya, kaki belakang dua-duanya. Nggak usah ngomong. Ya itu mah habis. Nggak usah, karena kita hanya diberikan amanat itu. Makanya Rasulullah bilang, ya fakhudhu ma uti Allah. Apa? Kamu ambil yang Allah berikan, yang Allah amanahkan. Itu yang menjadi ukuran kita. Fakhudhu ma atallah. Apa yang Allah berikan, dan artinya melalui orang tadi mana, itu yang menjadi tugas. Yang sudah diambil oleh yang mudhohinya, ya udah itu hadiah. Karena 2/3 bagian itu boleh diambil. Terus kalau ada sapi diambil separuh sama yang berkorban, boleh nggak? Nah, boleh, itu belum mencapai 2/3 kan? Ini kadang-kadang diambil separuh. Bapak mau berkorban apa mau makan korban? Begitu ngomongnya panitia. Ini ujung-ujung kan panitia sok tahu yang begini nih. Ini nggak tahu di akhirat jadi apa ntar itu. Makanya Rasulullah sampai bilang nih, man
ista'malnahu minkum fawqa amalin. Siapa yang dibebani oleh hukum untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah, entah itu dia diangkat sebagai amir atau mendapatkan wakil seperti Rasulullah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka tamana mihyaton, menyembunyikan sesuatu. Mihyaton itu Pak, ibratal khair, lubang jarum. Artinya apa? Menyembunyikan sesuatu walaupun sekecil lubang jarum. Ya'ti yaumal qiyamati gululan, maka akan datang kelak di hari kiamat sebagai gululan. Gululan itu apa? Khianatan ilallah. Berapa banyak kita mengkhianati Allah hanya dengan ucapan-ucapan kita seperti itu. Nah itu jangan terus wangkong, itu membuang apa. Jangan taubat. Mumpung pagi ini kita lagi ngumpul bareng nih, taubat ya Allah. Yang dulu tahun dulu 5 tahun yang lalu saya salah ya Allah, taubat Allah. Gitu. Taubat. Nah sekarang bagaimana kita merapikan hal itu? Ini kita masih ada 2 jam lagi lah kita bahasnya. Rumahnya udah ditelepon. Apa itu? Nah, ini penting nih bagi yang tukang nyembelih nih. Bunyi hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlata wa idza dabahtum fa ahsinud dabaha. Kalau Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Kalau kamu membunuh orang, bunuhlah dengan ihsan. Pernah bunuh orang belum? Maksudnya ini jangan diartikan asal, wah gua suruh Pak Ustadz bunuh orang, tapi harus ihsan. Bukan, ini maksudnya petugas yang diperintahkan oleh hakim untuk melaksanakan hukuman pancung. Adanya di Arab sono. Terus kalau lagi pas mau bikin pancung, bikin pancong, menghukum pancung itu jangan sampai ngomong begini. Sial dan kala lu tukang rese di kampung kita mampus lu, blok lu, jangan. Saya kalau bukan karena perintah Allah melalui hakim, saya gak bakalan tega makom kamu ya. Ini karena memang hukum harus dilaksanakan. Blok mati. Begitu. Terus wa idza dabahtum fa ahsinud dabaha. Kalau kamu menyembelih korban, sembelihlah dengan ihsan. Kalau kamu menyembelih ayam buat madang pagi hari ini buat disemur, sembelih dengan bagus. Ini lu ayam kadang-kadang ribetin gua nih, sekarang lu mati rasain, jangan. Itu bisa jadi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, ini ayam ini bisa saya nikmati. Begitu. Ini kagak, lu ayam bandel mah, lu potong aja. Bagian ribetin, habisin ngempanin tiap hari. Naik ke pangkeng, habis itu jagung ditetelin, udah matiin aja, jangan. Nah ini sama juga, motong kurban. Malam-malam ini mana hujan-hujan, kambing udah gemeteran dah. Ada yang bengah itu kambing nyeruduk pantat kita, kaget kita ya. Besoknya pagi-pagi dipotong, lu yang nyeruduk gua, lu mampus lu, jangan, gak boleh. Ya Allah kurban, ya Allah, ini kurban, terima kasih. Ini rezeki darimu, saya kembalikan kepadamu, tolong terima Allah. Kan begitu maunya. Kan doanya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Itu doanya. Maksudnya ini kan pemberian Allah, rezeki darimu. Sekarang aku kembalikan sebagai kurban kepadamu, sebagai kurbanku kepadamu. Tolong terima dengan itu. Potong. Ini kakak lu kambing mana bau perengus nyeruduk gua.
mampus lu sekarang, rasain, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ukur keisanan di dalam menyembelih itu, falyuhidda ahadakumus safratahu. Tajamkan pisau, ngasah pisau jangan tibang putih doang, digodot-godot kagak mempan. Ini kadang-kadang begini, sok tahu, goloknya ada kong, ada, mana udah geget. Aki-aki kan motongnya geget, udah katanya tajam udah, saya asal cuma dikosrek doang, dikit-dikit kelihatan putih. Giliran digodotin kagak mempan-mempan, akhirnya kambingnya, sapinya bangun, tak nyungsep dia, waduh. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Tajamkan pisaunya. Kalau kira-kira kurang bisa ngasah, bawa pondok cabai semua. Kagak pakai bayar. Tapi kalau mau ninggalin mah tinggalin aja. Emang ninggalin apaan? Makasih ya. Boleh. Fal yurih dabihatahu. Enakin itu kambing, ngejatuhin juga jangan terlalu kasar. Emang yang namanya ngejatuhin sapi nggak ada yang nggak sakit, cuman ngurangin rasa sakit. Diiris itu nggak enak. Coba leher, ada pisau nggak? Cobain leher dikit aja, sakit. Makanya kambing juga sakit. Cuman bagaimana ngurangi rasa sakit seminimal mungkin. Tajamkan pisau sehingga ketika ini kalau habis ngasah dicoba dulu. Kalau udah mantap baru mantep. Nyoba gini nggak bisa, takut amat. Nih cobain tuh, saya juga berani. Ini tuh cobain gini. Jangan megang golok, jangan, siapa nyuruh? Pak Ustadz nyuruh. Nah, makanya ketika pas nyembelih itu ingat-ingat, nunggu kambing itu lagi ini, nggak lagi ngerejeng, jangan. Itu pengaruhnya ke daging. Kalau daging Pak, kan ada ya, rasa nggak? Ya dirasa, jangan belum kagak tahu bernapas apa enggak, nggak boleh. Nah, pas marit, barakin putusin kali. Tapi kalau godotnya digodot dia kan nahan, nahan, pas putus darahnya langsung brol gitu kan. Nah itu yang bagus, yang bikin gak meremus itu sebenarnya teorinya begitu. Nah ini lagi ngerejeng digodot-godot tuh, baik gak bener, diam lu, disuruh diam lagi malah kambing kagak ngerti kan. Itu kalau ngomong, kambing bisa ngomong, diam dong, lu yang bilang, lu dipotong. Ini apa nih? Yang terakhir, terakhir. Beres kita pulang nih, sarapan dulu. Ama ida yusibiha. Oh ini kurban buat yang meninggal. Nah saya keterangannya aja. Bagi kurban yang meninggal, tadi kembali kepada ta'rif. Khitobnya kurban itu kepada yang hidup. Jadi yang diperintah berkorban itu yang hidup, muslim, balik, berakal, dan punya kemampuan rezeki. Lah kalau yang sudah mati dapat khitab enggak? Dapat perintah? Enggak. Maka enggak usah mengorbankan untuk yang sudah meninggal, kecuali ada wasiat atau wakaf. Ini duit saya wakafin buat kurban, ada. Itu ahli warisnya harus melaksanakan. Ini wasiat. Nah, nih saya nih lagi ini sebagian duit saya simpen nih buat kurban teriak. Kalau emak sama bapak orang Anda lakonin, itu wasiat namanya harus. Tapi kalau nggak ada wasiat, nggak ada wakaf, tidak harus. Nggak perlu dikorbankan, bukan nggak boleh. Nah, yang membolehkan nggak perlu dikorbankan, yang membolehkan berkorbankan
Karena yang namanya kurban akikah itu kan sedekah. Sedekah secara umum, cuman bentuknya khusus. Maka yang memahami itu sedekah ya boleh. Namanya juga sedekah atas nama yang sudah meninggal. Sama dengan kita berinfak ke masjid atas nama almarhum boleh. Berkorban boleh bagi yang berpendapat bahwa kurban itu bagian dari sedekah mujma'. Itu ya. Enggak usah berantem, oh ini hadisnya enggak. Hadis yang mana lagi? Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maksudnya tidak memerlukan. Yang hidup yang diperlukan gitu. Terus pada wacana Rasulullah SAW bahwa bikabsa ini ahaduhuma an nafsihi wal ukhra aman lam yudahi minal ummatihi. Rasulullah kan mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah berkorban dengan 2 kambing. Kambing pertama atas namanya, kambing satunya atas nama umatnya yang tidak berkorban. Ini doa Rasulullah, korbannya di atas namakan umatnya yang tidak bisa berkorban. Artinya faedahnya. Karena Rasulullah juga mengandung satu kambing untuk saya, untuk keluarga saya dan umat saya. Satu kambing. Ini ada 2 kambing. Jadi satu saat Rasulullah 2 kambing, satu saat 1 kambing. Artinya yang Allahumma hada anni, Allah ini korban atas diriku, itu azam. Azam itu sumpah, janji, gitu, niat atas nama dirinya. Wali ali, linya itu lil faidah. Yang saya faedahkan pahalanya, keberkahannya untuk keluarga saya dan umat saya yang tidak bisa berkorban. Jangan dipahami bahwa 1 kambing itu korban atas nama semua orang, bukan. Nabi menfaedahkan pahala korbannya kepada keluarga dan ya tadi itu kifayah. Kifayah mah sendiri yang melaksanakan, tapi dianggap tidak perlu lagi keluarga, ya tidak ditekankan. Ini kifayah. Kemudian apa itu? Menjadi wa'ala hada labih taruka sab'atun fi apa itu? Badanatin. Dan terhadap korban ini Rasulullah berserikat untuk 1 onta itu 7 orang. Pamata ahaduhum, maka matilah salah satu di antara 7 orang itu. Qabla adzabati, sebelum disembelih. Faqala, maka Rasulullah bertanya, warasatuhu, siapa ahli warisnya? Wakanu balighina, dia harus seorang yang balik gitu. Jadi kalau ada patungan 7 orang terus meninggal sebelum disembelih, maka ahli warisnya yang balik, karena syaratnya harus balik gitu. Kemudian apa? Idbahu anhu, maka sembelihlah atas nama dia. Artinya orang yang menggantikan yang patungan tadi yang meninggal gitu. Terus apa itu? Jaja fa innaka wa dhahaba asy-Syafi'i. Oh, ini di pendapat Imam Syafi'i. Kita an-nadbaha anil mayyiti la yajuzu bi ghairi wasiyatin aw waqfin. Udah jelas ya. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu kecuali ada wasiat atau wakaf itu sangat ditekankan. Tapi sebagian ulama yang bermadzhab
Imam Syafi'i itu membolehkan karena memahami itu bagian dari sedekah. Terus bagi si penyembelih, ini ada yang tukang nyembelih nggak? Hah? Ada. Jangan takut-takut ngomong iya saya gitu. Enggak apa-apa. Ada etika. Di dalam fikih itu ada istilah disebut hayatul mustamirah. Hayatul mustamirah itu hewan sebelum disembelih itu harus dalam keadaan sehat normal. Dia hidup, dia tidak lagi ngerjeng menjelang kematiannya, sampai ketika disembelih itu dia masih ada gerakannya. Tapi kalau disembelih udah diem baik, darahnya kagak ngocor, nah ini ulama berpendapat itu sudah bangkai. Ya. Tapi kalau minimal ada yang meringankan itu, yang penting ada gerakan, gitu. Ya keluar darahnya cuman nggak senormal orang yang hewan yang hidup sehat. Itu namanya hayatul mustamirah. Sebelum disembelih harus diyakinkan hewan itu sehat. Kemudian yang kedua ada hayatul mustaqillah, pakai qaf, mustaqillah. Itu adalah kehidupan setelah disembelih. Maka sapi atau kambing yang sehat setelah disembelih kan ada tanda kehidupannya. Lah nanti kita boleh ngulitin, boleh ngiris-ngiris dagingnya setelah kematiannya sempurna. Dalam Al-Quran itu faida wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah sempurna baru kau iris-iris dagingnya, makanlah olehmu sebagian. Nah, namanya hayatul mustaqirah. Maka kita boleh setelah nyembelih mau ngiris apapun setelah tidak ada tanda-tanda hayatul mustaqirah, tanda-tanda kehidupan. Nah, setelah disembelih itu kan sapi kalau sehat kan merjem, berontak. Begini begitu kakinya udah kemana, kadang-kadang terbang. Akhirnya terbangnya karena sudah nggak ngelihat, karena otaknya sudah terganggu. Akhirnya pohon ditambak, tembok ditambak, kayak kuyuk, mentok tahu. Kenapa dia masih terbang? Karena sayapnya panjang, beda sama bebek. Kalau bebek mah gede badan, sayap kecil. Tapi kalau kuyuk, sayap lebar, badan kecil. Makanya harus dilipat itu. Paling tidak diikat sayapnya. Kalau enggak, mabur dia. Maburnya kemana-mana, akhirnya juga mati. Gitu. Bukan hidup lagi. Ini disebut harokatul madbuh. Harokatul madbuh itu gerakan-gerakan efek sembelihan. Makanya sapi yang kakinya udah kayak apa namanya itu? Bukan ngerjeng, kalau ngerjeng kan nahan. Dia gerak bebas, itu biarkan, jangan ditahan. Malah kurang baik ditahan, biarin. Jadi sebenarnya kalau dari hal ini sapi kambing nggak boleh diikat, karena kalau diikat dia akan mengurangi daya tekanan mengeluarkan darah. Makanya kambing yang baik itu di YouTube saya ada deh. Saya nggak pernah ngikat kambing karena saya potong sendiri, gitu. Saya potong sendiri. Jadi ketika disembelih kakinya gini-gini, biarin. Ditahan sama dengkul pas di atas tulang belikat kanan, kaki kanan. Itu ada saraf, ada 2 saraf yang mengikuti saluran tulang rusuk. Nah itu ditekan sama dengkul. Nah, gini kayak orang lemes ini gimana sih? Gitu. Jadi dia lemas, nggak bisa gerak, paling geraknya paling kaki doang, gini, kepala gini doang. Tapi kalau berdiri, nah itu bisa lain lagi. Itu namanya harokatul madbu. Dan sunnah muakkad membiarkan gerakan itu bebas sehingga
pengeluaran darahnya lebih tuntas. Itu kan kita diikatnya kambing diikat sampai kayak udah kayak dilantai gitu, nggak bisa gerak apa, kasihan sebenarnya. Makanya kalau ngerasain waktu ya kita motong kambing terus kita ngerasain itu nelangsa kalau diikat gitu. Kalau nggak diikat itu dia memberikan kebebasan terus cepat mati gitu. Baik, saya kira ini saya kasihan bapak-bapak kebanyakan bengong liatin kita daripada bengong terus, udah cukup. Kalau ada yang kurang pas, kurang hati, nanya ya, saya kasih waktu sampai jam 10 lah ya. Silakan. Ya, makasih. Jadi tadi masalah panitia ini, saya pernah lihat kasus ya, di suatu masjid di komplek. Di sana tidak ada yang ahli dalam hal potong sapi, potong kambing. Kemudian si panitia ini nyuruh jaga pak, bayar jaga. Kalau jaga kan otomatis nego segala, jadi ya udah ikhlas mungkin. Kalau udah nego nggak ikhlas lagi kan bayar ya. Nah kemudian transaksi lah ceritanya ini antara yang panitia kurban dengan si jaga. Jadi nanti dagingnya tolong dikirim ke kami, nanti kami yang didistribusikan di sini. Itu bagaimana hukumnya seperti itu? Terima kasih. Iya, sebenarnya hukum itu rinci dan simpel ya. Cuman kadang-kadang kitanya sendiri yang bikin ribet. Jadi ribet karena apa? Nebak. Jadi gini, yang saya belum sampaikan, boleh ngongkosin nyembelih korban hanya kepada orang yang profesional. Orang yang profesional itu adalah pencahariannya dia nyembelih hewan, korban hewan, korban setahun sekali. Dia kayak jagal, itu sehari-harinya memang motong, dia profesional. Kalau nggak motong, dia nggak punya penghasilan. Boleh dia ongkosin. Urusan ongkosnya boleh meminta kepada yang berkorban, boleh. Tapi jangan mensyarati, sesuai dengan kadar dan kemampuan yang berkorban. Ternyata ongkosnya kurang, ya jangan maksa, ya kita lah. Ya saya tambahin begitu. Ini kurungannya bang, gimana saya kurang ini? Kalau enggak saya potong begitu. Ini masalah yang begini, ketulusan hati kita kepada Allah itu ternilai buruk gitu loh Pak. Ada akidah, ada syariat. Akidah berkaitan dengan akhlak. Jangan cuma syariatnya doang dilaksanakan, tapi akhlaknya dan akidahnya juga harus ada di situ. Ini mencari korban apa berkorban di situ. Kalau mencari korban itu nyari kambing korban, kepalanya bisain, katanya buat siapa? Buat saya lah. Yang emang nyari korban yang begitu. Nah, jadi panitia itu hanya mendapatkan wakil yang berkorban, bukan memiliki otoritas untuk membagi setelah sesukanya. Sehingga dalam pandangan ulama fikih, bila mengambil sebagian dari hewan kurban dalam kadar tertentu diperuntukkan kepada orang tertentu, itu harus seizin yang berkorban. Kalau baginya ya kayak zakat aja, nisabnya wajar lah. Ini kira-kira targetnya berapa kupon? 1.500. Ya udah yang ada itu bagi 1.500. Gitu. Oh enggak, ini buat ini ya, itu mengkhususkan. Maka ya sebaiknya izin kepada yang berkorban. Sama dengan ketika nanti kita habis sholat Id kita motong dulu udah dimasak, izin dulu sama yang berkorban. Karena takutnya yang berkorban asumsinya udah dibawa diratakan kemana-mana. Terus kepingin dia sebagian di lingkungannya kepingin mendapatkan apa yang dikorbankan. Kan jadinya panitia kan membatasi.
Ini akhlak yang penting, jangan sampai alasan syar'i wajar begitu. Nah, kalau kasus yang kayak tadi, nah, kalaupun harus ada transaksi itu wajar karena dia profesi. Tapi kalau kita harus ikhlas, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu khalasal abdi minasyirki wad dzulmi. Jangan ada kesyirikan, jangan ada kezaliman. Yang baik itu antara minhum kalau mengacu kepada adanya transaksi. Yang penting rela. Waduh, panitia kakak sanggup kalau segini. Adanya segini. Oke, ini kurban ini beres. Nah ini kadang-kadang Pak Mudoki ini yang bantu tukang jaga minta segini, ini bagaimana loh? Kita kayaknya udah timplak kan kayak buntutnya. Gua kebagian apa nih Bapak? Gitu, ini lain lagi itu. Gitu. Jadi panitia jangan nyari bagian. Kalau dapat bagian, ya selama itu real, terima. Jadi kembali kepada etika dan akidah tadi. Saya kira kalau kita mengedepankan akidah dan akhlak, tahu kita ini kurang pantas ini jangan. Atau kita berinisiasi seperti Ali bin Abi Thalib. Nu'tihi min indina. Saya ngongkosin elek. Kenapa? Karena saya kepingin berkorban, cuman tidak dalam kapasitas syar'inya, tapi berkorban demi lancarnya pelaksanaan ibadah kurban. Boleh. Saya nanti yang beli plastik buat ngantongin. Boleh, itu bagus itu. Udah sampai plastik aja. Pak, ini kita panitia butuh plastik, butuh ini, butuh pisau, butuh ini. Pisau kagak balik. Katanya buat masjid ini butuh pisau, dipakai kagak balik-balik. Udah setahun, mana pisau? Tahu. Bukan hilang, tahu. Kalau hilang mah jelas hilang. Kita nggak lepas hukum, nggak. Apa artinya itu? Jadi intinya begitu, Pak ya. Jadi akumulasikan antara syar'i, fakta, akhlak. Akhirnya kita, iya kagak enak, kagak pantas begitu. Gitu. Jadi kalau dagang, nggak usah. Ini panitia mengadakan hewan kurban, haram lagi. Hewan untuk berkorban, sudah harga ini sudah termasuk ongkos subhat. Ada yang mengatakan itu haram. Dagang aja. Kalau udah laku, silahkan mau berinfak, mau sedekah untuk potong, nggak apa-apa. Ini kadang-kadang dapat rezeki jual sapi, udah kabur wae. Ya seharusnya setelah dapat rezeki berinfaklah, walaupun hanya untuk panitia penyelenggara gitu. Ini jangan dibebankan semua kepada yang berkorban. Ya kalau yang berkorban punya duit lagi, kalau pas-pasan udah ngumpulin dari setiap 1 tahun dia 10.000, udah bisa beli kambing aja, walaupun kurus udah untung. Dikasih, Pak harus bayar 300, waduh, kasih man jasa gitu. Oke. Ayat deh. Hah? Cukup ya? Jadi kalau ada hal-hal ini tolong deh, kan di grup itu aktif nanya yang hal-hal yang begitu tuh nanya, jangan share gitu kan. Kemarin siapa yang nge-share masalah puasa, apa yang motong kuku, motong rambut, pahami dulu. Makanya saya komen tuh, dipahamin dulu, itu sunnah tidak memotong, bukan haram. Ini hukum raba-raba, susah enaknya. Sejengkel juga itu. Awas, ngingetin, nggak boleh motong kuku, nggak boleh. Sunnah tidak memotong. Kenapa? Untuk memuliakan hewan kurban dan
adanya interaksi antara diri kita dengan yang berkorban. K-popnya kepada siapa? Yang berkorban. Nah ini nge-share-nya kepada yang nggak berkorban. Kan nggak ada tujuannya. Hukum itu rinci. Nanya dulu. Kadang-kadang jangan mantau itu di grup. Siapa kan nge-share? Siapa ini? Gitu. Nah ini jangan dianggap saya nggak melihat. Salah sendiri saya dimasukin grup. Ya, kalau pengen keluarin. Kalau saya juga udah ngaji libur. Ya artinya manfaatkan grup WA itu, manfaatkan seperti yang gini-gini itu nanya. Bagus, gini. Cakep. Jadi grupnya hidup tapi berprospek. Ini grup prospeknya bikin jengkel doang. Gitu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini insan-insan yang ihsan dalam pelaksanaan kurban di wilayah masing-masing, berusaha musliman, serah diri. Karena keyakinan kita terhadap Allah memperhatikan kita. Yang bawa kater jongkot baik diperhatikan sama Allah, dicatat. Artinya lagi ngomong apa? Gua bantuin, ntar nggak dikasih apa-apa. Gua mau minta bagian, malu. Artinya dicatat sama Allah. Itu yang bawa kater duduk aja. Yang bawa pisau budul asal ngulitin kagak mempan, dicatat sama Allah. Asal ikhlas lah udah penting. Terus yang ngambil keredam, motong, ngambil keredam agak panjangan, dicatat sama Allah. Yang ngulitin, tengok masukannya, dicatat semua. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.